Sebaiknya kalau harus tinggal di rumah mertua sementara boleh dan wajar. Tapi kalau kelamaan rasanya sudah nggak baik dan nggak boleh atau nggak wajar lah. Ya gimana pun juga yang namanya istri butuh keleluasaan, betul? Tapi izin ya istri sayang, jangan gara-gara memaksakan kehendakmu harus bikin madharat pada kehidupan rumah tanggamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda sayang, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, kita semua selalu sehat, tambah berkah. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya itu? Mudah-mudahan yang punya hutang Allah bantu kita segera melunasinya. Yang punya hajat Allah segerakan hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tema kita menarik sekali. Judulnya adalah ketika hidup dengan mertua. Wabil khusus ini adalah pesan bagi kita tentang rumah tangga. Betul? Bunda, di antara yang harus Bunda pahami dari yang namanya rumah tangga itu adalah rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau sekolah itu berarti tempat apa? Belajar. Betul. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Setuju? Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya rumah tangga ada ujian? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing, betul? Mohon maaf, salah satu ujian yang kadang datang di rumah tangga itu ujian dari orang tua kita, betul? Atau ujian dari mertua kita. Ibu biasa aja betulnya. Kayak ada masalah apa gitu loh ya. Betul. Maka ahilman yang harus kita pahami, Bunda, setelah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita, betul? Aku, kamu berubah jadi kita. Setelah menikah tidak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Setelah menikah berubah jadi ibu kita, betul? Berarti saya mau tanya, kalau ibu punya mertua dan ibu berbuat baik sama mertua, sama tidak ibu berbuat baik dengan orang tua kandung kita? Sama. Kenapa harus pertebal ini? Karena banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak adil memperlakukan mertua, betul? Jangan sampai ibu mengatakan dia bukan ibu kandungku, bukan ayah kandungku. Untuk apa aku berbuat baik kepadanya? Mohon maaf, ibu menikah dengan suami ibu punya orang tua, betul? Berarti ketika ibu memuliakan orang tua suami, yakni mertua ibu, berarti ibu sama dengan memuliakan suami ibu, betul? Maka sekarang kami seorang istri. Kenapa babnya istri? Karena mohon maaf, kebanyakan biasanya yang suka ada konflik itu istri dengan ibu mertua. Betul apa betul? Maka mohon maaf, saat Bunda jadi istri dan punya ibu mertua, setidaknya ada 3 yang harus Bunda hadirkan. Ada berapa? 3. Yang pertama, muliakan. Apa? Muliakan.
Bunda sayang, jangan cemburu sama suami bunda ya. Kalau suami bunda berbuat baik sama ibunya, jangan ada keluar kata, kamu pilih siapa, aku atau ibumu. Nggak boleh. Istri yang baik tidak boleh seperti itu. Tapi juga harus ingat ya bunda sayang, sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul? Maka mohon maaf kalau ada di antara bunda yang sudah jadi mertua, punya menantu, bunda ajarkan anak laki-laki bunda untuk sayang sama istrinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebagaimana bunda ingin dimuliakan oleh menantu bunda, maka bunda pun juga harus memuliakan menantu bunda. Jangan suka bandingin sama bunda. Bilang sama anak laki-laki kita, tuh kamu mah punya istri tuh beda sama ibu. Emang beda? Ibu mah bisa masak, istri kamu nggak bisa masak. Mohon maaf, menantu kita digituin sama kita, syakit atau tidak? Di mana syakitnya? Ibu jadi mertua pengen dimuliakan oleh menantu, maka ibu muliakan menantu ibu. Betul? Maka semua menantu muliakan mertuamu. Yang kedua, bahagiakan. Apa? Bahagiakan. Percayalah, boleh jadi rizki suamimu itu berkah berlimpah karena dia berbuat baik sama orang tuanya. Betul apa betul? Maka bunda sayang, kalau punya suami ingin berbuat baik sama ibunya, jangan dihalang-halangi. Silahkan ayah, asalkan kamu tidak lupa denganku. Maka jadi suami harus adil. Ketika engkau ingin berbuat baik sama ibumu, pastikan kebutuhan istrimu terpenuhi. Betul apa betul? Iya apa iya? Seorang suami memberi nafkah kepada istri itu kewajiban. Dan seorang suami artinya anak laki-laki berbuat baik sama ibunya itu kebaikan. Beda kan? Kalau sama istri namanya apa? Kewajiban. Kalau sama orang tua namanya apa? Mohon maaf, jangan sampai engkau berbuat baik lupa dengan kewajibanmu. Karena saya percaya istrimu akan menghormatimu kalau engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang baik. Betul? Satu, muliakan. Dua, bahagiakan. Tiga, cukupkan. Apa? Cukupkan. Kalau bunda nanti harus tinggal bersama dengan mertua, masih tinggal sama mertua, ayo jadi menantu yang baik. Betul? Insya Allah tidak akan ada konflik di rumah tangga kalau kita berusaha jadi menantu yang baik. Insya Allah. Tepuk tangan atau buat kita semua. Oke, sekarang berikan kesempatan buat jamaah mau bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ambil. Nggak ada. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan yang depan dulu deh. Nih, ya, silakan. Ini, sini dulu. Oh, hijau dulu boleh. Silakan. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosida dari Kecamatan Tajur Halang, Kota Bogor Parung, dari Majelis Taklim NU Muslimat. Ya. AA, saya mau tanya. Iya Bu. Ada sepasang pengantin baru, tapi udah lama juga sih. Tinggal satu rumah, suaminya maunya tinggalnya satu rumah sama mertuanya aja, sama emaknya aja. Iya. Sedangkan istrinya enggak nyaman, maunya pindah, tapi kemampuan suaminya belum ada mau pindah. Itu sikap istrinya bagaimana dan sikap suaminya harus bagaimana, Pak AA? Pak AA. Pak AA. Terima kasih Bu. Iya. Iya, jadi yang mau ditanyakan bagaimana seorang istri harus menyikapi ketika kemampuan suami untuk pindah rumah, paling enggak
walaupun kontrak kecil-kecilan Iya, ya kan, yang iya. penting tidak sama mertua. Iya, karena tapi suami istrinya pengen nggak sama nyaman. mertua. Tapi mertuanya mah baik, Iya. cuman nggak nyaman. Yang nggak tinggal nyaman siapa? bersama. Istrinya. Suaminya? Suaminya nyaman sama emaknya dia mah. Emaknya nyaman, Iya. suaminya nyaman. Istrinya yang nggak nyaman. Istrinya nggak nyaman. Iya. Istrinya akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain. Iya. Mohon jawabannya. Iya, silakan Terima langsung kasih. dijawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda. Bunda. Awal-awal nikah harus tinggal sama mertua, wajar apa enggak? Betul? Boleh jadi ibu mertua tuh masih pengen sama anak laki-lakinya bareng. Betul? Ibu mertua juga ngelihat anak laki-lakinya belum mampu beliin rumah buat istrinya, betul? Sementara tinggal di rumah mertua, boleh tidak? Wajar tidak? Berapa lama kira-kira? Semampunya. Kalau 3 tahun boleh. Kelamaan atau tidak? Maka izin ya, sementara tinggal di rumah mertua boleh, tapi harus ada batas waktunya. Memang yang namanya rumah tangga itu ya Bunda sayang, yang namanya kapal nggak mungkin harus punya nahkoda 2 ya. Betul nggak? Istri kita teh kan perempuan, ibu kita juga perempuan. Biasanya mereka pengen punya dapur sendiri, betul? Pengen punya kamar mandi sendiri, betul? Maka sebaiknya kalau harus tinggal di rumah mertua sementara boleh dan wajar. Tapi kalau kelamaan rasanya sudah nggak baik dan nggak boleh atau nggak wajar lah. Ya gimana pun juga yang namanya istri butuh keleluasaan, betul? Tapi izin ya istri sayang, jangan gara-gara memaksakan kehendakmu harus bikin madharat pada kehidupan rumah tanggamu. Lihat kemampuannya. Kalau suami barangkali belum bisa beli rumah yang besar, atau nggak apa-apa ngekos dulu, betul? Kontrak dulu, betul? Kadang ada istilah, boleh rumah kita sempit asal ku habiskan bersamamu berdua. Ini Betul? 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku bersamamu sampai menua. Iya. Jadi pada akhirnya pada konteks pertanyaan ibu itu lebih komunikasi sebenarnya. Jadi suaminya bilang sama istri, sayang sabar dulu ya, sementara menyesuaikan keadaan kita, tinggal dulu di rumah ibu mertua. Besok lusa tahun depan kita cari rumah yang sederhana buat kita. Insya Allah pasti ada kebaikan, betul? Memang kalau bicara ideal sebaiknya rumah tangga itu tinggalnya berpisah daripada orang tua agar belajar. Tahu. Kayaknya pengalamannya benar-benar Iya. terasa ya, Ayah. Iya. Benar-benar merasakan. Dan saya Bang Bedu pernah baca ya bahwa perempuan itu setidaknya ya istri itu ingin memiliki 3 tempat yang menjadi kekuasaan dia. Yang pertama, 1 kasur, 2 sumur, 3 dapur. oh itu 3 kekuasaannya. Iya. Jadi Wilayah kekuasaannya. kalaupun kita harus tinggal bersama dengan mertua di rumah mertua, penuhi 3 itu. Iya. Kasur maksudnya punya kamar sendiri. Iya. Iya kan? Sumur berarti punya apa? Kamar mandi sendiri. Dapur punya apa? Dapur sendiri. Nah, ini akan menjadi satu kebaikan. Ya, tapi kalau enggak, boleh kita barangkali tinggal di tempat yang sederhana asalkan bersama dengan pasangan kita. Betul? Tepuk tangan buat yang bertanya. Boleh ya Bu ya, sementara dulu sabar. Nanti kalau udah ada uang bisa ngekos, kontrak, tinggal di apartemen atau beli, insya Allah bisa punya rumah di Pondok Mertua Indah ya Bu. Balik lagi ke rumah mertua ya. Oke, silakan penanya berikutnya siapa? Oh iya, silakan di depan sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari Majelis Taklim As-Salamah Sumedang. Iya. Badan Naros, aduh. Iya, sih. Naon-naon.
Dan ini mah, Naon-naon. ya. Beden harus abang Silakan. jantan abi kan lembay lahirannya. Allah, ini bahasa Sunda nih agak berat. Sok mangga. Ibu bahasa Indonesia aja. Lamun ini. Indonesia Jadi saya- sih tiba baranting gitu Jadi ya. saya tuh abis ngelahirin. Nya, tah Ya. kalau resan gaduh murang kali tinggal susah itu, sareng susah. nya, tinggal sareng mertua. Tinggal sareng Nah, mertua. mertua teh emang nyaah ke budak gitu nya. Iya. Mertua tuh emang Tapi ya kumaha ke nya, anak. namina teh nu itu teh oh Cerewet. Hanes. Overprotective. Tah. 100. Overprotective. Suka bingung gitu Suka soalnya bingung. sok dikasih makanan sembarangan misalkan anu yang nggak boleh madu kan itu teh keras kan yang Iya. bayi mah gitu tah lamun misalkan anu tuh enak we lah pokoknya mah abi teh tos nyarek tapi wawartos ka aana percanten ka mama kumaha Iya. tah Iya. iya. jawabanna. Selamat datang di TV daerah Sunda ya dan sekitarnya. Jadi Aduh punten. Ya gitu we Ya. hatur nuhun. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau itu punya anak, ya. Punya apa? Punya anak. Terus kelahiran. Ya lahiran punya anak. Punya boga Nah baik. beliau tuh tinggal sama ibu mertua. Nah sebagai orang tua kan pengen didik anak ya. Tapi ibu mertua juga kadang suka ikut, ya kan? Harus begini, harus begitu, harus begini. Makan merasa lebih tahu mertua ya kan. Udah Iya, ini pakai ini kata aja. mertua teh harus begini, tapi ibu sebagai ibunya begini. Akhirnya kan berantem. Akhirnya bilang ke suami, ari suaminya teh malah ngebela siapa? Ibunya. Gimana sikap ibu? Gitu ya kalau nggak salah pertanyaannya. Iya. Jadi berdebat dengan ibu mertua cara ngurus anak. Betul. Sering nggak? Beda pendapat terjadi tuh. Beda pendapat. Mohon maaf, ibu kita kan juga ibu mertua tuh punya pengalaman kan? Experience. Pengen cucunya ini mendapatkan perhatian yang lebih, Iya. betul? Tapi kan kita ibu kandungnya juga punya hak. Pengennya begini. Nah, sikap kita gimana? Itu kan? Maka ini ya, Bunda sayang, yang namanya nenek ke cucu itu pasti perhatiannya berlebih, betul nggak? Pasti pengen yang terbaik, betul nggak? Betul. Contoh aja tadi kayak madu tadi ya. Kayak urusan madu, makan, minum apa sih salahnya mengalah untuk hal-hal yang baik? Betul nggak? Kadang-kadang kita suka egois. Karena mohon maaf, barangkali ini datang dari ibu mertua kita. Beda kalau dari ibu kandung kita. Betul nggak? Karena dari awalnya kita udah sensi duluan sama ibu mertua. Betul nggak? Sensi itu yang membuat apa yang ibu mertua berikan tuh jadi salah terus di mata kita. Ibu merasakan begitu kan ya? Jadi gimana tuh sebagai menantu kita lebih lembut hati, ya? Jangan dikit-dikit menyalahkan. Ibu mah nggak tahu apa-apa tentang kita semua, ya? Ibu belajar untuk lebih lembut hati, bilang sama suami. Kalau ibu nggak setuju, jangan ibu yang membantah ke ibu mertua. Jangan. Siapa kira-kira? Suami. Ibu bilang ke suami ibu, biar suami ibu yang komunikasi dengan ibu mertua. Karena mohon maaf, perempuan udah konflik dua-duanya, pasti nggak mau kalah. Betul? Karena jangan pernah menyalahkan orang tua.